Ya, jadi pemerintah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas yang Meresahkan. Nah, Satgas dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Meskipun pembentukan Satgas ini diapresiasi pemirsa, namun target dari penanganan Satgas memang masih perlu diperjelas. Apakah pembentukan Satgas ini permanen untuk menegakkan hukum atau hanya musiman saja? Kita tersambung dengan kriminolog Monica Margaret. Saya sapa, selamat malam Mbak Monica, apa kabar Mbak? Selamat malam Mas Yudi, kabar baik. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Mbak Monica, kita membahas mengenai Satgas Premanisme. Sebenarnya apakah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme ini menjadi solusi dan efektif yang selama ini ditunggu masyarakat supaya benar-benar dibersihkan dari aksi premanisme? Ya, kalau kita bilang menjadi solusi atau efektif, kita harus lihat dulu gitu ya Mas ya, nanti proses berjalannya waktu, bagaimana nanti tugas-tugas, fungsi, dan juga peranan Satgas ini dalam mengatasi masalah-masalah premanisme. Karena kan ini baru di launching gitu ya. Nah, kemudian hal yang menarik dari sini sebenarnya tadi disampaikan oleh Mas Yudi, apakah ini akan tercipta untuk menjadi permanen gitu ya dalam jangka waktu yang lama misalnya, atau hanya sifatnya situasional? Ya, ini yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah. Sebenarnya latar belakang dibentuknya Satgas ini tujuan utamanya apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau kita lihat kan dari realitas sosial yang terjadi selama ini gitu ya, fenomena premanisme ini kan udah banyak terjadi gitu ya, baik yang sifatnya dilakukan oleh individu maupun dalam bentuk kelompok masyarakat gitu ya, atau juga ada juga ormas-ormas gitu ya Mas ya, tanda kutip gitu, yang juga ternyata melakukan tingkah laku yang intimidasi, pengancaman, kekerasan, pungli yang berkaitan dengan premanisme. Nah, untuk itu perlu diperhatikan agar tidak tumpang tindih keberadaan Satgas anti premanisme ini gitu ya. Itu apakah Satgasnya tersebut nanti dibagi kategorinya gitu ya Mas ya, apakah ada bagian-bagian untuk premanisme misalnya karena masalah-masalah investasi terkait usaha ekonomi di negara kita, atau misalnya untuk mengatasi satgas-satgas premanisme terkait dengan pungli-pungli jalanan di pasar gitu ya Mas ya, atau bahkan di dalam lembaga negara sendiri gitu ya, itu ada indikasi-indikasi premanisme yang harus diberantas. Nah, ini yang harus hati-hati dikelola oleh pemerintah gitu ya Mas, sejauh mana nanti tupoksi satgas anti premanisme ini dibentuk, dan bagaimana nanti pengelolaannya, siapa-siapa saja pihak yang tergabung di dalamnya, dan lalu di bawah kementerian atau lembaga negara apa, sehingga jelas gitu, agar tidak saling tumpang tindih nanti misalnya ternyata di lembaga negara yang lain. Misalnya ini kan gabungan dari beberapa kementerian ya Mas ya, ada Kementerian Ekonomi, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Polhukam juga, dan segala macam. Apakah nanti memang semua Satgas yang pemberantas premanisme ini hanya dibentuk oleh satu di dalam naungan lembaga-lembaga tersebut, atau nanti malah ada lagi tumbuh, ada lagi berdiri, ada lagi satuan-satuan Satgas yang akhirnya gitu ya Mas ya, ini akan tidak menjadi efektif nantinya. Termasuk yang juga diinginkan, diharapkan adalah membangun iklim investasi nih Mbak. Karena dengan adanya premanisme yang meresahkan, iklim investasi ini terganggu, dan beberapa perusahaan juga harus ada upeti atau hal-hal semacam itu untuk diberikan kepada aksi-aksi premanisme seperti ini. Nah, apakah Satgas ini memang lagi-lagi adalah jawabannya untuk iklim investasi tetap berjalan? Iya, kalau kita ngomongin iklim investasi kan sebenarnya bukan sekarang aja gitu ya Mas ya, bermasalah dengan pungli, bermasalah dengan adanya aksi-aksi premanisme gitu ya. Tapi kenapa baru ada sekarang, dibentuk sekarang Satgasnya, mungkin juga sebagai bentuk antisipasi lebih lanjut gitu ya Mas ya, ketika ada kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang viral yang sangat merugikan negara di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi bentuk antisipatif lembaga negaranya gitu membentuk Satgas ini gitu.
Tapi nyatanya kan sebenarnya sebelum misalnya perusahaan mau melakukan investasi di Indonesia gitu ya kita katakan atau di wilayah kota, mereka kan juga punya semacam apa ya puslitbang gitu ya sebelum mereka berinvestasi gitu. Kira-kira ada high risk atau low risk apa sih yang akan mereka hadapi gitu ya Mas ya ketika melakukan investasi tersebut. Nah sejauh ini saya pikir para perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk melakukan investasi mereka juga akan berkoordinasi gitu ya Mas ya dengan lembaga-lembaga negara atau kementerian terkait gitu agar terjamin keamanannya untuk melakukan investasi. Saya rasa itu Mas. Baik, Mbak, kemudian ada satu juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah aksi ini kan tidak hanya satu orang ya. Artinya aksi premanisme ini bukan hanya satu pihak yang kemudian dilaporkan selesai begitu saja. Tapi juga ada katakanlah organisir yang berkesinambungan begitu. Ini ada pimpinannya, ada pembina yang lain lagi begitu. Nah ini bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi hal ini ketika premanisme ini terorganisir, Mbak? Iya, kalau di kriminologi kita ada istilah organized crime gitu ya Mas ya. Jadi memang kejahatan itu tidak dilakukan oleh seorang individu gitu ya, tapi dilakukan dalam bentuk kelompok. Bisa puluhan orang, bisa ratusan orang yang terlibat gitu ya dalam satu aksi kejahatan yang sudah terorganisir. Nah, untuk menangani ini sebenarnya kalau dalam kriminologi, dalam crime prevention-nya sendiri gitu ya, itu ada yang disebut dengan community-based crime prevention. Jadi sebenarnya bagaimana lembaga-lembaga negara yang punya tanggung jawab melakukan pengamanan, yang punya kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, seluruh masyarakat, artinya dalam seluruh aspek kehidupan gitu ya, itu bisa sebenarnya bekerja sama atau melibatkan masyarakat atau misalnya kelompok-kelompok masyarakat ya Mas ya secara aktif untuk menangani masalah-masalah premanisme ini. Karena apa? Tentunya kehadiran premanisme ini kan dari lembaga masyarakat yang ada, dari produksi masyarakat yang ada gitu ya. Jadi kenapa enggak seharusnya masyarakat-masyarakat yang ada juga gitu ya itu juga diberdayakan gitu ya, diberikan pelatihan, diberikan kemampuan, kemudian diberikan pengawasan, pengetahuan terkait bagaimana melakukan upaya pencegahan lewat kebijakan-kebijakan. Mbak Monika sudah bergabung juga bersama kita di sini, Bang Nasir Jamil. Assalamualaikum, selamat malam Bang Nasir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Nasir, malam. Kita lagi seru-serunya nih Bang Nasir sama Mbak Monika ngebahas tentang Satgas Pemberantasan Preman. Kita butuh pandangan dari Bang Nasir juga untuk DPR juga bahwa apakah dengan Satgas Premanisme ini dibentuk bisa dikatakan lebih fokus karena kan selama ini masyarakat kalau misalnya merasa dirugikan dengan aksi premanisme tinggal lapor polisi saja begitu. Berarti apakah hal itu tidak berjalan sebelumnya? Iya, dalam pandangan saya dan pendapat pribadi saya itu tidak dibutuhkan Satgas Pemberantasan Preman ya. Sebab pendekatan-pendekatan persuasif itu bisa dilakukan. Kepolisian itu kan punya tugas ya menghadirkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat ya. Dan mereka juga punya punya tugas lain, bisa atau mampu melayani, mengayomi dan melindungi. Jadi sebenarnya tidak perlu dibentuk Satgas karena kita ini sudah kebiasaan ya bentuk Satgas. Jadi suka sekali membentuk Satgas-Satgas yang tidak efektif seperti judi online ya. Dibentuk Satgas judi online tapi sampai hari ini tidak kedengaran kabarnya. Ya, bahkan kita baca di beberapa pemberitaan justru transaksinya semakin besar meskipun ada sejumlah atau katakanlah ratusan yang diblokir oleh kementerian terkait. Tapi tetap saja kemudian angka judi online itu semakin besar. Bahkan kemarin Barreskrim Mabes Polri itu menyasar TPPU ya, tindak pidana pencucian uang terkait judi online tersebut. Jadi kadang kita ini suka latah ya, suka instan ya membentuk satgas yang menurut saya itu tidak dibutuhkan. Khususnya dalam keinginan untuk membentuk Satgas Pemberantasan Preman. Cukup ditangani oleh pihak berwajib atau institusi yang selama ini punya kewenangan untuk melakukan itu. Mudah kok sebenarnya. Ya
sekali lagi ya preman dan premanisme itu kan berbeda ya. Jadi premanisme itu sudah jadi budaya, ya, melakukan pendekatan kekerasan, ya, menodong, ya, kemudian mengancam, ya, bahkan melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya. Nah itu kan sudah ada hukumannya, sudah ada di dalam KUHP, ya, ketika orang misalnya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kalau sudah bergerombolan dan jumlahnya banyak, maka perlu penanggulangan, ya, perlu penanggulangan dan tidak butuh satgas sebenarnya. Dan memang kalau kita mau jujur juga ini kadang musiman, ya. Jadi kan ya nanti hilang, ya, dia muncul lagi, hilang, muncul lagi, ditangkapin dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan saja pemerintah bisa belajar, ya, dan kemudian tidak kemudian tergesa-gesa bernafsu untuk membentuk satgas itu. Saya secara pribadi tidak setuju dengan pembentukan satgas memberantas preman. Pembentukan satgas sepertinya tidak perlu. Mbak Monika, tanggapannya, Mbak? Iya, tadi di awal juga saya sudah sampaikan gitu ya. Sejauh mana sih kepentingan pembentukan satgas premanisme ini gitu ya, di mana di Indonesia sendiri kita sudah punya lembaga-lembaga penegakan hukum yang punya tanggung jawab, yang punya peranan gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah premanisme, masalah-masalah organisasi masyarakat yang tidak mengikuti peraturan gitu ya. Tadi saya sampaikan juga, atau mungkin satgas ini dibentuk terkait dengan spesifikasi khusus gitu ya, atau misalnya untuk yang bagian jalanan, untuk bagian investasi. Tapi itu tadi Mas, sejauh mana nanti poin objeknya itu tujuannya betul-betul bisa gitu ya mengatasi masalah yang menurut pemerintah yang membentuk satgas premanisme ini gitu ya, itu harus diakomodasi. Saya rasa itu. Baik, Bang Nasir dan Mbak Monika, kita simak dulu ya bersama-sama. Saya ajak pemirsa juga menyimak pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan terkait pembentukan Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas berikut ini. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Nasir Jamil dan juga Mbak Monika. Bang Nasir, satu lagi, ini tentang yang dikhawatirkan masyarakat adalah sebenarnya kan organisasi masyarakat, ormas ini memiliki tujuan yang baik ya. Akan tetapi kerap kali masyarakat melaporkan ada oknum-oknum, katakanlah demikian, yang ada aksi premanismenya yang meresahkan. Bagaimana upaya untuk membimbing atau membina ormas ini supaya tidak terjerumus kepada aksi premanisme? Apakah Satgas ini juga menjadi solusi sebenarnya, Bang? Satgas itu bukan solusi. Jadi tadi kalau kita simak apa yang disampaikan secara tertulis oleh Menko, ya, Polkam, itu kan soal disiplin dan bagaimana ruang publik bisa bersih dari aksi premanisme. Nah karena itu butuh komunikasi yang intensif, ya, bahwa memang ada ormas. Karena begini ya, ormas itu kan kumpulan dari orang-orang yang punya kesamaan. Ya, jadi kalau di lingkungan fauna misalnya, ya itu badak dengan badak gitu ya, badak nggak mungkin berusaha begitu. Ya, kemudian harimau dengan harimau gitu ya. Jadi begitulah organisasi masyarakat begitu. Jadi punya kesamaan, ciri-ciri mereka juga, tabiat perilaku mereka itu sama. Nah, oleh karena itu saya pikir institusi yang berwenang, katakanlah kepolisian, selama ini juga sudah tahu, sudah memetakan yang mana ormas yang kemudian di dalamnya mungkin disebut orang-orang yang preman gitu ya, mana yang tidak. Jadi sekali lagi memang kita bersyukur juga bahwa mereka membentuk satu organisasi. Ya, sangat kita beruntung karena mereka mau membentuk satu organisasi sehingga mudah untuk diajak berkomunikasi. Bayangkan kalau mereka liar, ya, mereka liar ada di mana-mana nggak ada organisasi. Jadi semacam organisasi tanpa bentuk begitu. Nah, itu lebih bahaya. Jadi sebenarnya kita bersyukur dan berterima kasih bahwa mereka meskipun ya disebut preman mau mendirikan organisasi dan itu sehingga mudah
ya untuk kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, tinggal bagaimana komunikasi karena mereka juga manusia, ya. Oleh karena itu hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat itu dilakukan mitigasi ya oleh aparat yang berwenang. Dan saya pikir sudah banyak contoh, ya. Memang tidak semua kemudian bisa dikendalikan dengan baik, tidak semua kemudian bisa dibina dengan baik. Nah, karena itu polisi tidak bisa bekerja sendirian, membutuhkan ya pemangku kepentingan lainnya. Dan itu juga nanti kita bicara soal aspek lapangan kerja, ya kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Jadi tidak satu variabel ketika kita menilai satu organisasi yang sebutlah di dalamnya misalnya para preman begitu ya. Oleh karena itu harus komprehensif untuk melihat mereka dan juga progresif sehingga kemudian tidak yang disinggung tadi seolah-olah ini musiman gitu ya. Ada musimnya seperti musim buah-buahan, ya, ada musim durian, musim rambutan. Nah, ini yang harus diatasi oleh pemerintah, melakukan mitigasi upaya-upaya. Kan kepolisian itu ada upaya-upaya preemptif ya, kemudian preventif ya, mendeteksi dini ya, kemudian mencegah. Itu pekerjaan institusi kepolisian itu. Nah, jangan sampai kemudian mereka kehilangan ya fungsi tadi itu. Sehingga ketika sudah rusuh baru sibuk seperti pemadam kebakaran, memadamkan api, bentuk satgas lah, bentuk inilah. Padahal upaya-upaya preemptif ya, upaya-upaya preventif tidak dilakukan, dibiarkan. Ketika api sudah besar baru kita menelepon pemadam kebakaran, mengatakan ini, mengatakan itu dan lain sebagainya. Baik, Mbak Monika, sebenarnya bagaimana caranya masyarakat untuk membedakan mana yang memang ormas atau aksi premanisme berkedok ormas sehingga ketika ingin bekerja sama tidak merasakan kerugian, Mbak Monika? Iya, masyarakat yang gitu ya Mas ya, misalnya sehari-hari merasakan kehadiran ormas gitu ya, pasti mereka bisa membedakan gitu dengan apa tindakan sehari-hari realitas yang terjadi di lingkungan misalnya lokasi-lokasi masyarakat tinggal gitu ya. Ada ormas-ormas yang punya latar belakang terkait dengan keagamaan. Ada ormas-ormas yang punya latar belakang terkait dengan misalnya prinsip-prinsip terkait dengan kehidupan lah atau Pancasila dan segala macam. Nah, kita masyarakat tuh taunya dari mana sih gitu ya kalau ada ormas yang ternyata berindikasi premanisme ya tentunya dengan kehadiran ormas tersebut di tengah masyarakat. Fungsi ormasnya sebenarnya apa sih gitu ya? Fungsi ormas itu sebenarnya apa sih ya? Kan sebenarnya kan selain bekerja sama dengan masyarakat gitu ya Mas ya untuk memberikan misalnya pengetahuan-pengetahuan kalau dia latar belakangnya terkait dengan agama gitu ya, misalnya terkait dengan nilai-nilai keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau yang misalnya terkait dengan kelompok-kelompok sosial tertentu misalnya kan untuk memberikan informasi terkait dengan profil-profil kelompok-kelompok masyarakat tertentu, budaya tertentu gitu ya. Nah, kalau ternyata ormasnya tersebut hadir tengah-tengah masyarakat, kemudian ada terdengar melakukan indikasi premanisme, tindakan kekerasan, ancaman, pungli, ini yang perlu dihati-hatikan, diberikan warning gitu ya. Masyarakat juga akan melihat gitu ya. Mana sih ini ormas yang mengatasnamakan misalnya suatu kelompok masyarakat atau suatu entitas masyarakat ternyata sering melakukan kekerasan, sering berkonflik bahkan dengan masyarakat sendiri gitu ya. Itu yang akan terlihat di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa masyarakat juga sudah bisa menilai gitu ya. Mana ormas-ormas yang ternyata memang betul-betul misalnya sifatnya untuk mengayomi masyarakat, mengajak kerjasama masyarakat untuk berbuat hal-hal yang terkait dengan kebajikan, nilai-nilai sosial gitu ya. Mana ormas yang hanya sekedar namanya saja legalitas gitu ya, formalitas ormas gitu ya, tapi ternyata fungsinya gitu ya atau kegiatan yang dilakukan justru melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi premanisme. Baik, terima kasih banyak Mbak Monika dan Bang Nasir Jamil. Banyak pemirsa Sindo News TV juga yang melaporkan kepada kami untuk disampaikan mungkin ke DPR bahwa memang aksi premanisme masih meresahkan di masyarakat. Terima kasih waktunya Bang Nasir dan juga Mbak Monika. Selamat malam. Assalamualaikum.